pertama ingin mempresentasikan materi mengenai menghadirkan malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian iman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur dan mengurus perjalanan alam semesta, seperti mengatur udara, menurunkan hujan, mencabut nyawa, dan mencatat segala perbuatan manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 dan Quran Surat An-Nisa ayat 136 serta tugas-tugas tertentu lainnya. Sedangkan secara etimologis dalam Syarh Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Ibnu Taimiyah menjelaskan asal-usul kata malaikah atau malaikat. Menurutnya, kata malaikah adalah bentuk jamak dari kata malak. Kata malak artinya malak karena ia dari kata al-alukah yang berarti risalah, misi atau pesan. Quran Surat Al-Fatir ayat 1. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Artinya, Rasul yaitu Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'id. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Malaikat. Berdasarkan riwayat sebuah hadis dijelaskan bahwa langit yang begitu luas dipenuhi oleh para malaikat yang sedang bersujud tanpa ada jarak. Dari riwayat Al-Bukhari, kita juga mendapat informasi bahwa ketika Rasulullah SAW dibawa oleh Jibril ke Baitul Ma'mur pada peristiwa Isra Mi'raj,
Beliau menyaksikan 70.000 malaikat yang sedang sholat setiap hari secara bergantian dan yang sudah keluar tidak kembali lagi. Tugas malaikat. Pertama, menyampaikan wahyu menjadi tugas malaikat Jibril. Yang kedua, mendoakan kebaikan dan menjadi kawan atau penjaga orang-orang beriman. 3. Melaksanakan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang berdosa dan menyiksa orang-orang kafir. Yang keempat, memohon ampun bagi orang yang beriman. Yang kelima, mencatat segala amal perbuatan manusia. Yang keenam, mengatur dan menjaga perjalanan alam semesta sehingga segala sesuatunya berjalan dengan baik. Yang ketujuh, mencabut nyawa manusia dan makhluk hidup lainnya jika telah datang waktunya. Yang kedelapan, meniup sangkakala yaitu trompet saat tiba kiamat dan hari ba'as. Yang kesembilan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada manusia di alam kubur. Terjawab tidaknya pertanyaan yang diajukan sangat dipengaruhi amal ibadah yang dikerjakan manusia di dunia. Kedudukan manusia dan malaikat. Manusia dan malaikat sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi memiliki perbedaan jika ditinjau dari segi keberadaannya. Apabila manusia menempuh jalan ketakwaan, maka derajatnya akan melebihi derajat malaikat sebagai makhluk mulia. Karena manusia jika akan berbuat baik harus melawan hawa nafsunya terlebih dahulu. Namun sebaliknya, jika manusia menempuh jalan kebatilan, maka derajatnya akan lebih rendah dari binatang karena manusia memiliki akal dan hati nurani. Tanda-tanda beriman kepada malaikat. Yang pertama, mengimani keberadaan para malaikat, yakni para malaikat itu termasuk makhluk gaib, namun nyata adanya. Yang kedua, para malaikat itu juga memiliki fisik atau jasad, menurut Quran Surat Fatir ayat pertama. Yang ketiga, mengimani nama-nama para malaikat yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan, dan yang lainnya. Keempat, mengimani sifat-sifat para malaikat sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, seperti malaikat yang mulia, kuat, berwibawa, terpercaya, dan memiliki bentuk yang indah. Dan yang terakhir, mengimani tugas-tugas malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Perilaku orang yang beriman kepada malaikat. Yang pertama, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mematuhi ajaran-ajaran yang disampaikan Al-Quran. Yang keempat, melaksanakan segala tuntunan syariah Islam. Yang kelima, selalu berhati-hati dalam segala macam perbuatan. Yang keenam, selalu berbuat positif. Yang ketujuh, rajin mempelajari ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.